Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang intervensi dalam konseling karir yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Saada, kemudian Kurniawati, Nurhayati, dan Syahadaya Salsabila akan menjelaskan intervensi dalam konseling karir. Intervensi dalam konseling karir. Dalam politik, intervensi dinamakan sebagai proses campur tangan yang akan memberikan dampak pada satu atau lebih area. Nah, jika pengertian tersebut ditarik dalam ranah psikologi dan konseling, khususnya konseling karir, maka bisa pula diartikan sama, yaitu sebuah campur tangan yang dimaksud tidak bisa dipakai tugas begitu saja. Nah, melainkan perlu pemahaman yang mendalam. Nah, untuk mendapatkan teknik-teknik intervensi dalam konseling karir, ada 8 jenis teknik intervensi konseling karir. Untuk menghadapi teknik-teknik intervensi dalam konseling karir, ada 8 jenis teknik intervensi konseling karir. Nah, teknik intervensi ini dipilih sebab karena jenis permasalahan yang umum terjadi dan dihadapi oleh banyak pihak. Nah, teknik-teknik intervensi konseling karir teknik yang pertama yaitu improving career time perspective. Kemudian yang kedua yaitu gathering occupational information. Kemudian yang ketiga yaitu identifying personal transferable skill. Kemudian yang keempat, asking decision making aid. Kemudian yang kelima yaitu lateral thinking in career counseling. Kemudian yang keenam yaitu guided fantasy. Kemudian yang ketujuh homework. Dan yang terakhir yaitu role playing. Nah, untuk teknik yang pertama yaitu improving career time perspective. Nah, di sini biasa disingkat dengan ICTP. ICTP itu merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang bertujuan untuk membantu konseli mengembangkan pemahaman akan karir. Dan pemahaman yang dimaksud merupakan pemahaman tentang bagaimana konseli memandang karir, kesuksesan yang perlu diraih konseli supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentang hambatan yang mungkin akan konseli temui apabila mereka memiliki keinginan karir tertentu. Nah, ICTP itu juga dapat diartikan sebagai teknik yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perkembangan perspektif diri individu yang berkenaan dengan karir dari masa ke masa, yang menyebabkan langkah-langkahnya terdapat cara yang digunakan konselor untuk mengajak konseli mengulas kembali masa demi masa perkembangan perspektif karirnya. Nah, langkah-langkah penggunaan teknik intervensi improving career time perspektif atau ICTP itu yang pertama mengajak konseli untuk menggambarkan lingkaran karirnya. Nah, di tahap ini konselor menjelaskan pada konseli bahwa ada 3 masa dalam kehidupan, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di mana ketiga masa tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk langkah yang kedua, konseli diminta untuk menganalisis atau menceritakan kondisi diri dan karir.
Nah, di sini konselor bisa mengungkapkan pertanyaan pembuka seperti 3 lingkaran tersebut berbeda ukurannya. Yang terkecil adalah lingkaran masa depan. Nah, yang terbesar adalah lingkaran masa lalu. Dan lingkaran yang sekarang berukuran sedang. Bisakah kamu menceritakan terkait hal itu? Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, konselor membantu konseli untuk menganalisis ketepatan, kegagalan, dan capaian dari masa lalu, keadaan nyata di masa sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, pada tahap ini, konselor mengajak konseli untuk kembali ke masa lalu, merenungkan masa sekarang, dan memikirkan kemungkinan yang bisa ditemui konseli di masa yang akan datang. Nah, kemudian tujuan dari teknik intervensi improving career time perspective ini, yang pertama itu untuk memberikan orientasi pada konseli bahwa yang saat ini dijalani belumlah mencukupi masih ada masa depan yang harus mereka pikirkan dan tujuan yang akan dia capai. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memunculkan optimisme akan masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengajak konseli memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi masa depan. Kemudian tujuan yang keempat, mengajak konseli untuk menganalisis pengalaman yang pernah dialami, yang berhasil ataupun yang gagal. Nah, pengalaman yang saat ini sedang terjadi atau analisis kemungkinan masa yang akan datang. Kemudian tujuan yang kelima yaitu untuk menakar apakah kondisi saat ini dapat membuatnya lebih baik di masa yang akan datang. Itu. Kemudian yang tujuan yang keenam untuk memampukan konseli menyusun rencana untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesadaran karir yang lebih tinggi. Untuk teknik selanjutnya yaitu gathering occupational information yang akan dijelaskan oleh Mbak Kurniawati. Sebenarnya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Leila. Teknik yang kedua yaitu gathering occupational information atau GUI. GUI merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang mempunyai tujuan yaitu membantu klien menemukan informasi sendiri mengenai karir yang diinginkan. Pada teknik ini, konselor bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan klien, namun juga bisa memberikan tugas yang relevan untuk didiskusikan di konseling selanjutnya. Teknik GUI ini sendiri yaitu memberikan kesempatan klien untuk mengumpulkan sendiri informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dibahas di konseling selanjutnya. Adapun langkah-langkah dalam menyelenggarakan teknik intervensi GUI ini. Yang pertama yaitu spesifikasi mengenai informasi yang diperoleh. Yang kedua, menemukan informasi dari berbagai sumber. Jadi berbagai sumber ini bisa internet, koran, dari relasi teman-teman atau sebagainya. Yang ketiga, mendiskusikan mengenai informasi yang sudah diperoleh pada sesi selanjutnya. Jadi ketika kita mengumpulkan informasi-informasi tersebut, selanjutnya pada pertemuan konseling selanjutnya didiskusikan bersama dengan konselor. Selanjutnya yaitu teknik yang ketiga, identifying personal
variable skill atau IPTS. IPTS itu sendiri merupakan teknik intervensi dalam konseling karir yang gunanya membantu klien untuk menemukan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan pada diri klien. Pada teknik ini, konselor mengajak klien untuk tidak terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum pasti. Di sini konselor mengajak klien untuk berpikir positif bahwa dirinya memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu tersebut dapat bermanfaat untuk karirnya ke depan. Adapun manfaat dari teknik IPTS itu sendiri baik untuk konselor ataupun klien. Yang pertama, membantu klien menemukan kelemahan dan kelebihan pada dirinya. Yang kedua, membantu klien untuk menyadarkan bahwa keterampilan yang mereka miliki dapat bermanfaat untuk karir ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan menghargai diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan keterampilan evaluasi pada diri klien yang sudah memahami keterampilan karirnya. Namun klien itu masih ragu. Yang kelima, membantu klien memikirkan alternatif karir yang bisa ditempuh dengan keterampilan yang ia miliki. Dan yang ketujuh, membantu klien menyadari keterampilannya, lalu memanfaatkan keterampilan tersebut menjadi sebuah tujuan karir untuk klien. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam penyelenggaraan teknik intervensi IPTS. Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi kelemahan sehingga tidak mampu menyadari keterampilan yang ia miliki. Yang kedua, membantu mengidentifikasi keterampilan diri yang dimiliki. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan yang tersembunyi. Yang kedua, mengukur keinginan diri. Dan yang ketiga, menggunakan inventory keterampilan. Langkah yang ketiga yaitu menyimpulkan keterampilan yang ada pada diri klien dan kemungkinan bermanfaat. Jadi di sini konselor dan klien menyimpulkan kira-kira apa keterampilan pada diri klien dan dapat dimanfaatkan untuk karir ke depannya. Yang keempat, yaitu menyusun rencana baru. Jadi ketika sudah mengetahui keterampilannya apa dan kira-kira mengarah pada karir yang bagaimana, lalu yang terakhir menyusun rencana baru untuk selanjutnya. Untuk yang keempat, yaitu ada teknik using decision making aids atau UDMA. UDMA merupakan teknik intervensi dalam bimbingan konseling karir yang mempunyai tujuan yaitu klien memiliki keterampilan pengambilan keputusan terkait karirnya. Pada teknik ini, konselor mengajak klien untuk menimbang berbagai pilihan yang terkait dengan karirnya klien tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan dari teknik UDMA itu sendiri baik untuk konselor ataupun klien. Yang pertama yaitu terbukanya wawasan klien,
bahwa pilihan yang banyak memerlukan analisis mendalam untuk mencapai pada pengambilan keputusan. Jadi pilihan yang banyak dari pilihan karir klien tadi memerlukan analisis untuk mencapai pada pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu menumbuhkan pemahaman klien untuk memahami aspek-aspek dalam setiap pilihan karir yang diambil. Jadi, dari pilihan karir yang tadi klien, itu ada aspek-aspek yang harus diketahui klien. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran klien bahwa terdapat kelemahan dan kelebihan untuk masing-masing pilihan yang ada. Jadi dari karir tadi yang dipilih dari beberapa karir, pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Yang keempat, klien dapat mengambil keputusan karir setelah melalui analisis aspek, kelemahan, dan kelebihan tadi. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah dari teknik intervensi konseling karir UDMA itu sendiri. Yang pertama, mendaftar kemungkinan karir yang akan ditempuh. Jadi pilihannya seperti pilihan pekerjaan, atau pilihan studi lanjut, atau pilihan karir lainnya. Yang kedua, melakukan analisis berbagai aspek pilihan yang tersedia. Jadi dari pilihan yang tersedia tadi harus dianalisis terlebih dahulu. Yang ketiga, diskusi tampilan tabel. Yang keempat, memunculkan kemungkinan pilihan karir yang akan diambil. Jadi dari berbagai pilihan karir sebelumnya lalu dianalisis, dan yang terakhir dimunculkan kemungkinan karir yang ingin dipilih klien. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu materi teknik kelima yang akan disampaikan oleh Mbak Syahda. Monggo Mbak Syahda. Baik, terima kasih Mbak Kurniawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Lateral Thinking in Career Counseling atau LTECC. Teknik ini yaitu teknik intervensi yang dapat digunakan oleh konselor untuk membuka wawasan konseli mengenai beragam pilihan karir yang bisa dipilihnya. Selanjutnya, jadi teknik ini menjelaskan tentang konseli yang dibantu menggunakan teknik ini biasanya memiliki keinginan yang kuat, namun disertai dengan pandangan yang kurang luas. Selanjutnya ada fungsi LTEICC. Yang pertama, membuka wawasan konseli akan pilihan karir yang lebih luas. Yang kedua, mengajak konseli mematahkan stereotip diri, lingkungan, dan pekerjaannya. Yang ketiga, mengajak konseli untuk tidak kaku dan hanya berpikir hitam putih. Yang keempat, mengajak konseli untuk lebih kreatif. Yang kelima, menghindari konseli mengambil keputusan prematur. Dan yang terakhir, keenam, adalah mengajak konseli menyusun pilihan karir yang bersifat lateral. Selanjutnya, yaitu ada langkah-langkah pada teknik LTICC. Yang pertama,
mengidentifikasi pola pikir yang salah dari konseli. Maksud dari pola pikir yang salah dari konseli ini, jika konseli yang berpikir irasional atau berpikir yang kurang benar, maka perlu mengidentifikasi dari pola pikir yang kurang benar dari konseli. Yang kedua, ada mengajak konseli memperluas pola pikirnya. Jadi memperluas ini tidak mengacu pada satu pikiran saja, tetapi harus diperluas pola pikirnya dari konseli tersebut. Yang ketiga, yaitu ada menyusun rencana yang lebih baik. Jadi maksud dari rencana yang lebih baik ini, rencana yang kedepannya akan membuat konseli ini mampu memilih dan menentukan karir yang benar menurut konseli dan yang lebih baik untuk masa depannya. Selanjutnya, ada teknik guided fantasy atau GF. Teknik ini adalah salah satu teknik intervensi dalam mengkonseling karir yang digunakan untuk membantu individu-individu dengan kesulitan penyesuaian dirinya. Selanjutnya, jadi tujuan dari teknik ini atau teknik GF ini, yang pertama meningkatkan kesadaran diri klien, yang kedua membantu menyelesaikan permasalahan karir saat ini, yang ketiga mengembangkan pemahaman diri, yang keempat melakukan klarifikasi nilai, yang kelima mengembangkan spesifikasi tujuan yang jelas terkait karir, yang keenam mengarahkan pada penyelesaian masalah karir, yang ketujuh memunculkan alternatif penyelesaian masalah karir, dan yang terakhir adalah mengukur bagaimana tingkat aspirasi karir yang dimiliki oleh individu tersebut. Selanjutnya. Berikut langkah-langkah dari teknik GF ini, yaitu yang pertama, pengenalan teknik guided fantasy pada konseli. Pengenalan teknik ini yaitu di mana teknik ini menerangkan tentang tujuan dari teknik ini untuk diaplikasikan pada konseli tersebut. Begitu juga pengertian dari teknik guided fantasy tersebut. Selanjutnya, yang kedua, teknik ini memberikan relaksasi yang singkat. Jadi relaksasi ini yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada konseli tersebut. Selanjutnya, proses imajinasi yang dilakukan oleh konseli. Proses imajinasi yang dilakukan oleh konseli tersebut yang dimaksudkan yaitu membayangkan atau konseli membayangkan atau berimajinasi tentang pilihan karir yang dipilihnya. Selanjutnya, berikutnya ada proses reorientasi. Proses ini yaitu kembali pada proses nyata. Jadi setelah melakukan proses imajinasi, yaitu konseli diharuskan untuk berpikir pada pemikiran kembali yang nyata. Selanjutnya, selanjutnya yang kelima ada diskusi bersama antara konselor dan konseli. Jadi konselor dan konseli melakukan diskusi bersama terkait tentang pemilihan dan penentuan konseli pada karirnya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana bersama, yaitu penyusunan rencana ini dilakukan oleh
ke konselor dan konseli untuk pemilihan untuk menentukan dan memilih konseli untuk memilih dan tentang pemilihan dan penentuan karir yang dilakukan oleh konseli. Selanjutnya, Oke, baik. Iya. Terima kasih Mbak Syahda telah menunggu, tapi saya ambil sendiri saja materinya. Oke, yang materi teknik intervensi yang ketujuh yaitu homework. Homework ini adalah teknik pemberian pekerjaan rumah oleh konselor pada konseli yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada konseli berlatih dan memperoleh pengalaman lebih banyak di luar fungsi konseling. Selain itu, memunculkan kemandirian konseli dan memupuk rasa tanggung jawab konseli. Nah, homework ini adalah teknik intervensi yang tidak memiliki kriteria khusus lah pada permasalahan konseli. Jadi, teknik ini itu bisa diberikan pada semua konseli dengan permasalahan apapun yang tentunya ada dalam konseling karir. Kemudian ada secara teoritik, intervensi homework ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menumbuhkan motivasi konseli untuk menyelesaikan permasalahan karirnya melalui pemberian tugas yang pada akhirnya bisa memunculkan pengalaman baru bagi konseli. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran diri konseli dengan membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain atau dengan pekerja lainnya jika sudah bekerja melalui eksplorasi diri yang ditugaskan. Kemudian yang ketiga ada memperoleh kesadaran akan fakta-fakta pekerjaan dan okupasional yang hanya bisa dilakukan setelah melalui proses observasi. Kemudian yang keempat membawa konseli pada keberanian pengambilan keputusan. Nah, yang kelima ada menumbuhkan wawasan dan kesadaran konseli bahwa konseling karir merupakan proses yang berkelanjutan dan bermakna di tiap sesinya, bukan hanya ajang bertemunya konselor dan konseli tanpa memiliki arti pengambilan keputusan karir. Kemudian yang keenam, menjaga supaya konseli tetap mempertahankan keinginannya untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan permasalahan karirnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, fungsi terakhir yaitu membawa konseli agar lebih aktif dalam menjalankan konseling karirnya. Nah, teknik homework ini dalam konseling karir disusun dengan model yang berbeda-beda. Bisa jadi homework digabung dengan teknik lain, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian adapun bentuk pekerjaan rumah yang dimaksud dalam teknik intervensi homework ini yaitu yang pertama, tugas untuk mencari informasi karir yang mungkin dimasuki oleh konseli. Kemudian tugas untuk melakukan refleksi diri terkait kebingungan karir yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang ketiga ada tugas berlatih komunikasi dengan orang lain bagi mereka yang mengalami kesulitan komunikasi. Yang keempat, tugas berlatih melakukan wawancara karir. Yang kelima, tugas mengukur kelemahan dan kekuatan diri sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir ada tugas untuk menggali pengalaman diri terkait karir yang bisa dikembangkan dalam proses pemilihan karir dan seterusnya. Nah, selain harus memahami berbagai model pemberian pekerjaan rumah, teknik homework juga memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tugas yang sesuai untuk diberikan pada konseli. Maksudnya apa? Jadi meskipun bisa dilakukan pada semua konseli, tapi konselor itu harus tetap memahami esensi pemberian tugas rumah. Jika memang tidak memungkinkan untuk diberikan tugas rumah nih, maka konselor itu nggak perlu menghabiskan banyak waktu
untuk merancang tugas rumah tersebut. Jadi tugas rumah ini diberikan karena tugas tersebut dikerjakan di ruang konseling, maka bisa memakan waktu yang lama. Jadi tugas rumah ini diberikan di luar sesi konseling gitu. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu membantu konseling menyusun to-do list tugas yang diberikan oleh konselor. Nah, setelah menentukan model pemberian tugas rumah nih yang harus dilakukan oleh konseling, maka konselor tidak begitu saja membiarkan konseling berjalan sendirian. Konselor tidak boleh lepas tangan. Sebagai langkah awal penyelesaian tugas, konselor ini bersama konselingnya harusnya merumuskan apa saja yang bisa dilakukan konseling di luar sesi konseling ini. Tujuannya apa? Biar konseling ini punya gambaran sehingga tidak buta dalam menjalankan pekerjaan rumahnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu memberikan waktu bagi konseling menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Kalau konselor sudah menentukan tugas atau pekerjaan rumah bagi konseling, maka jangan sampai konselor ini bertindak otoriter atau semaunya sendiri. Kita sebagai konselor juga harus melihat kemampuan konseling dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, kita memberikan waktu yang bukan cukup lama, cukup sebatas kemampuan dia, tapi juga tidak lepas tangan seperti yang langkah kedua tadi. Jadi kita tetap follow up, tapi ibaratnya tanpa dibukui, tanpa membuat konseling menjadi buru-buru. Tapi tetap diingatkan waktunya. Kemudian langkah yang keempat yaitu mendiskusikan hasil pekerjaan rumah dengan konselor. Nah, pada akhirnya kan setelah pemberian tugas pasti hasil dari pengerjaan tugasnya ini dikasih lagi ke konselor. Nah, hasil pengerjaan itulah yang kemudian jadi bahan diskusi untuk mengambil langkah selanjutnya. Atau hasil dari tugas rumah tersebut menjadi pengambilan keputusan karir bagi konseling. Jadi bisa jadi hasil tugas ini tadi sebagai keputusan terakhir oleh konseling. Maaf. Kemudian yang terakhir, teknik yang terakhir yaitu role playing. Nah, role playing ini adalah teknik intervensi yang berasal dari tradisi behavioral dan bisa juga disebut sebagai behavioral rehearsal. Nah, dengan teknik ini konseling dilatih untuk mengembangkan perilaku baru yang sebelumnya tidak dimiliki atau mengubah perilaku yang sebelumnya dianggap kurang tepat. Teknik ini terbilang khas karena teknik role playing ini menunjukkan bagaimana konseling akan bertingkah laku di luar sesi konseling sesuai dengan latihan bersama konselor. Adapun tujuan teknik role playing yaitu yang pertama mengukur kelemahan, keterampilan sosial konseling dan berupaya untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan menghadapi wawancara bagi konseling yang mengalami kesulitan untuk menghadapi wawancara kerja. Kemudian yang ketiga, jika konseling memiliki kesulitan untuk bersikap asertif atau berkata tidak pada orang lain, kalau kita lebih sering sebut people pleaser, maka bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan asertif tersebut. Kemudian yang keempat, untuk konseling yang memiliki perilaku agresif, maka teknik ini dapat membantu memperbaiki perilaku agresif tersebut agar menjadi perilaku yang lebih konstruktif. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan networking yang mengharuskan konseling mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan kepercayaan diri konseling. Maksudnya apa? Kan kadang-kadang konseling ini belum ada rasa kepercayaan diri. Nah, kita ini sebagai konselor dalam teknik ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri konseling. Nah, jika sudah tumbuh, jika sudah muncul, kita berupaya untuk mengembangkan kepercayaan diri konseling tersebut. Kemudian ada 5 langkah dari role playing. Yang pertama yaitu
mengidentifikasi permasalahan konseli dan kebutuhannya untuk berlatih. Seperti pada langkah dari teknik manapun, bahwa yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan konseli. Nah, yang dilakukan pertama kali oleh konselor ini, kenapa mengidentifikasi? Karena barangkali ada hal khusus yang berkenaan dengan perilaku yang ingin diperbaiki oleh konseli. Hal itulah yang kemudian menjadi pusat perhatian untuk dilanjutkan pada proses latihan. Jadi diidentifikasi dulu perilakunya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diatasi. Nah, baru setelah itu jika ditemukan hal yang mengganjal, hal itulah yang menjadi pusat perhatian konselor. Nah, langkah yang kedua yaitu mempersiapkan konseli. Langkah selanjutnya adalah bagaimana konselor mempersiapkan konseli untuk melakukan latihan bersama. Persiapan itu berkenaan dengan yang pertama, persetujuan apa yang akan dilatihkan pada konseli. Yang kedua, kemauan konseli untuk berlatih. Yang ketiga, komitmen untuk mengikuti proses latihan hingga selesai. Dan yang terakhir yaitu komitmen untuk mau mentransfer apa yang sudah dilatihkan pada sesi konseling ke dalam situasi nyata. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memberikan contoh atau modeling. Memberikan contoh ini, mohon maaf ya teman-teman, untuk langkah yang ketiga ini memberikan contoh bisa dilakukan langsung oleh konselor dengan skenario yang telah disusun atau dengan menonton tayangan yang ada dalam video. Keduanya sama, fungsinya sama, yaitu memberikan contoh pada konseli bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki perilaku. Kemudian yang keempat yaitu berlatih. Nah, setelah kita identifikasi, mempersiapkan konseling, memberikan contoh, saatnya untuk berlatih. Latihan dilakukan dengan memainkan peranan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya sehari-hari. Konseli akan menjadi dirinya sendiri dan konselor bertugas untuk memainkan peranan sebagai para kawan seniornya. Proses latihan ini dilakukan berdasarkan apa yang sudah diamati konseli selama proses modeling. Nah, proses latihan ini bisa jadi beda-beda antar konseli. Kenapa? Karena sebagai pribadi, konseli kan pasti memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda, seperti yang tadi disinggung. Keterampilan memaknai contoh juga pasti berbeda, serta keterampilan mengungkapkan diri yang berbeda. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan kemungkinan latihan ulang. Nah, evaluasi ini dilakukan sebagai bahan masukan untuk konseli. Apakah latihan yang dilakukan itu menunjukkan perilaku yang diinginkan sudah tepat atau belum? Nah, jika sudah, maka konselor bersama konseli harus mengidentifikasi kenapa hal tersebut bisa terjadi, bagaimana konseli bisa berhasil memperbaiki perilakunya, faktor apa yang memperkuatnya, dan bagaimana jika hal itu diterapkan pada kehidupan nyata. Kemudian jika latihannya ternyata belum membuahkan hasil, maka konselor tetap perlu mengevaluasi apa yang menyebabkan latihannya gagal. Dan bersama dengan konselor, konseli merumuskan upaya latihan ulang dan identifikasi ulang mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, dari kelompok kami atas teknik intervensi pada konseling karir, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Lailatul Sa'adah. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.